Ya, hari ini kita akan mulai tentang bagaimana inti inti dasar dari si penyakit. Inflammation itu merupakan momok dari semua penyakit, terutama untuk penyakit-penyakit yang namanya degeneratif. Ini yang harus kita pantau. Jadi misalnya penyakit apalah kita sebut degeneratif. Jangan lupakan inflamasinya. Karena kadang-kadang itu semua bersumber dari si silent inflammation. Seperti sekarang penyakit-penyakit keganasan itu harus kita pikirkan inflamasinya dulu. Ya, diabetes juga inflamasi, jantung juga inflamasi, semuanya itu induknya dari inflamasi. Ini kita lihat dalam slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat inflamasi itu ada dua. Ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya silent. Kita lihat di bawah, di dalam slide ini, di bawah itu terlihat bahwa penyakit-penyakit yang disebabkan atau akibat daripada si adanya peradangan-peradangan akut itu bisa macam-macam. Intinya penyakit-penyakit yang menakutkan pada saat kita sekarang ini. Walaupun kita lihat kita selalu mengobati si inflamasinya. Kita tidak mencari di mana penyebabnya. Ya, ingat bahwa inflamasi akut itu berlangsung sangat singkat. Yang ini terjadi akibat daripada mobilitas daripada sel imunnya, yang itu berfungsi untuk proteksi sebetulnya. Sedangkan yang silent tidak jelas, gejalanya itu tidak jelas, nggak kita rasakan, dan itu melibatkan bermacam-macam sel imun, sehingga akan menyebabkan terjadinya proses degenerasi tadi. Itulah yang berlanjut sehingga akan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit seperti yang kita lihat di bawah itu. Ya, berbagai macam juga penyakit yang disebabkan oleh adanya chronic inflammation. Lanjut. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana peradangan tersebut akan menyebabkan penyakit-penyakit yang kronis. Penyakit kronis itu sama istilahnya dengan terjadinya peradangan-peradangan yang kumulatif. Itu kita lihat dalam buku kita di Textbook of Functional Medicine. Ya, jadi kalau kita lihat di sini itu terjadinya disfungsi daripada sistem imun, menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan secara sistemik, kemudian itu akan menyebabkan terjadinya kehilangan kontrol sistem pengaturan tubuh. Ini semuanya akan merusak si hostnya tadi. Akibat itu muncullah yang kita sebut patofisiologi daripada si penyakit-penyakit degeneratif. Ingat, kita di functional medicine harus menguasai ini dulu. Jadi kita tidak berpihak kepada si simptom. Tapi kita lihat dulu bagaimana patofisiologinya. Jadi kalau dulu kita belajar, selalu saya sampaikan, kita belajar dulu di internal lah, penyakit dalam misalnya. Kita punya bukunya itu, ya, textbooknya itu. Di situ kita lihat hanya patogenesi. Tapi kita lupa terhadap fisiogenesisnya gimana. Jadi itu selalu saya sampaikan, kita orang fungsional harus kuat di fisiologi dulu. Fisiologinya kuat sehingga kita tahu di mana kelemahannya, kekurangannya. Itulah baru kita bisa mendapatkan terjadinya si penyebab. Ya, jadi peradangan itu menyebabkan terjadinya biological aging. Ya, fungsi biologis kita jadi cepat menua. Muncullah penyakit kronik degeneratif dengan berbagai macam namanya itu. Dari mulai obesitas sampai anak-anak yang terjadinya autism. Ya, autism itu kita tidak sadar bahwa itu sebetulnya dasarnya adalah inflamasi. Kanker udah kita kenal misalnya, terus kemudian segala macam penyakit yang ini kita lihat ini, itu awal mulanya inflamasi. Inflamasi terjadilah gangguan daripada si sistem imun. Itu yang kita harus perkuat.